Shalom Jumat yang dikasih. Bagaimana kabar hari ini? Saya lihat Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita ya menyambut pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian Kamis 17 Desember 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa cinta kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Sehingga ketika kami bangun, kami bersuka cita karena Tuhan masih menyertai kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu agar kami bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara merekomendasikan sesuatu? Saya biasanya merekomendasikan ini ya, ada makanan ya. Ini loh, di Solo ini ada makanan enak di sini. Oh, di situ juga ada yang enak. Nanti kalau kita makan di sana ya. Kenapa merekomendasikan? Karena saya sudah terlebih dahulu mencoba. Saya sudah merasakan, oh kalau makan di sini enak, oh kalau di sana enggak enak. Jadi nanti kalau makan ke sana jangan. Mending kalau mau makan di sini saja. Misalnya seperti itu. Atau merekomendasikan sesuatu barang. Kalau nanti beli yang tipe ini saja. Tipe ini bagus. Dia punya kelebihan ini, punya kelebihan ini. Nah, kenapa merekomendasikan itu? Karena mungkin pernah memiliki atau menggunakan sehingga pengalaman itu ingin dibagikan kepada orang lain supaya apa? Supaya orang lain juga merasakan apa yang ia rasakan. Ada kenikmatan bersama yang kemudian bisa dirasakan, ya. Jadi rekomendasi ini biasanya berkaitan dengan hal yang baik karena terlebih dahulu sudah kita rasakan atau pernah kita coba. Nah, berkaitan dengan rekomendasi, demikian pula dengan apa yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 89 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Ya, Mazmur ini menjadi Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Ya, seperti halnya tadi, ia ingin merekomendasikan bahwa menyatakan kepada banyak orang, bahkan pada keturunannya, bahwa ia telah mengalami bagaimana kasih Allah di dalam kehidupannya. Baik ketika Daud dekat dengan Tuhan, maupun ketika Daud jauh dari Tuhan. Dan pemazmur ini dalam kesaksiannya mengatakan bahwa kasih Tuhan begitu nyata. Kasih Tuhan itu terus ada selama-lamanya dan tidak pernah berkesudahan. Ya. Inilah yang ingin Daud katakan kepada keturunan-keturunannya. Mari kita bersama-sama merasakan kasih Tuhan. Ya. Yang merekomendasikan bagaimana Tuhan berkarya nyata di dalam hidupnya. Untuk itu ia hendak memperkenalkan ya dengan mulutnya sendiri, ya, ingin menyaksikan bahwa ini loh, benar-benar kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Waktu saya lemah, waktu saya kuat, Tuhan itu selalu ada buat saya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang selalu dikasih Tuhan setiap pagi, seperti dalam doa tadi ya. Berkat Tuhan itu selalu nyata ketika kita bisa bangun, itu juga merupakan berkat Tuhan. Bahkan di tengah pandemi ini kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan banyak sekali suka duka. Itu juga berkat yang Tuhan berikan. Nah, tinggal kita mau tidak kita menyaksikan kasih setia Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kasih Tuhan itu bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi juga bisa dinyatakan dan dirasakan oleh semua orang. Nah, ini menjadi PR buat kita. Bagaimana kemudian kita menyaksikan kasih setia Tuhan. Mungkin kita juga bisa melalui memperhatikan orang lain sehingga kasih Tuhan itu nyata bagi orang lain.
Sama seperti tadi di dalam ilustrasi bagian pertama mengenai rekomendasi. Kita harus bisa merekomendasikan. Berarti kalau kita merekomendasikan, kita harus benar-benar bisa meyakinkan orang bahwa kehidupan kita itu benar-benar di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu begitu berdampak bagi kehidupan kita, sehingga orang lain melihat kehidupan kita, mereka terberkati. Nah, kita memasuki masa Advent ini, ya, mendekati Natal, marilah kita bersama-sama bersaksi kepada seluruh orang bahwa kasih Tuhan itu nyata dan tidak terbatas, ya. Bukan hanya untuk kita orang-orang percaya, tetapi kasih Tuhan itu nyata bagi semua orang. Untuk itu, bagikanlah kasih lewat perhatian, lewat cinta kasih kita kepada semua orang, sehingga kasih Tuhan itu menjadi sangat nyata di dalam dunia ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami yang merasakan cinta kasih-Mu, di mana cinta kasih-Mu Engkau perbarui setiap pagi. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah pandemi ini kami masih bisa merasakan rangkulan kasih-Mu, hangatnya kasih-Mu yang boleh menaungi dalam hidup kami. Dan saat ini kami meminta-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa menyatakan kasih setia-Mu kepada sesama kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhanlah yang memampukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Mari kita bersemangat menjadi saksi akan cinta kasih Tuhan. Bahkan di tengah pandemi ini kita tetap terus bisa berkarya memancarkan cinta kasih Tuhan. Tetap semangat, jangan loyo. Pandemi ini pasti akan usai. Berharaplah terus kepada Tuhan dan selalu ingat tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhanlah yang menaungi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.